Halo? Mas Yoga? Oh, ini sudah nyampe di Gubuk Kadaluarsa, Pare. Bisa langsung meluncur ke sini, Mas Yoga? Oh, bisa. Wow, kurang ajar orangnya di sini. Iya. Wah, oke teman-teman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta, Omar Reptil Nganjuk. Wah, kali ini saya lagi kembali ke masa lampau nih teman-teman. Ini adalah zaman dahulu ini Mas. Zaman dulu. Kuno ya. Zamannya Bung Karno kali ya. Mungkin. Coba ini. Kalau ini zaman Bung Yoga ini. Semuanya akan termakan oleh waktu nih teman-teman ya. Begitu juga sama pemiliknya. Oke nih teman-teman ya. Ini jadi sekarang saya lagi ada di Gubuk Kadaluarsa. Ya ini di sini tempatnya. Wah memang ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu ya. Banyak sekali. Banyak sekali dan di sini lengkap sekali barang-barang antik ini teman-teman ya. Buat teman-teman subscriber yang mau nongkrong ke sini bisa ya, Mas? Bisa, 24 jam. 24 jam. 24 jam. Wes, keren. Nanti malam ya bareng sama saya. Boleh. Oke nih Mas Yoga, apa kabar? Puji Tuhan baik. Wes, selama ini nggak berkonten sama Mas Yoga ya. Sama sekali. Betul, ini adalah pemilik channel Satwa Nusantara. Wow. Subscribe. Kali ini saya lagi berkunjung nih karena di sini saya menemukan seekor binatang ya yang sangat obesitas alias gawedi. Iya, gawendut terus apa nih? Gawedi, gawendut, jomblo, gawender, gawilan. Tapi kalau sudah mandi dia cakep juga. Ya. Iya itu. Apa ya? Musang pandan. Musang pandan itu teman-teman. Baunya wangi sekali kayak pandan ya. Ya, kalau dia fase-fase birahi memang baunya agak menyengat. Oh, ya. Begitu nih teman-teman. Oke, jadi nanti ini sedikit saya tanya-tanya Mas juga karena saya sendiri juga ingin memelihara musang di rumah gitu karena di rumah kan belum ada musang, adanya cuma ular nih ya. Jadi saya di sini nanti sambil ya bagaimana sih tutorialnya biar bisa agendut seperti ini, Mas. Weh, ini kenapa kok agak? Karena dia birahi. Oh, birahi. Jadi sama kayak yang punya ya, teman-teman ya. Kalau birahi ya. Suka gigit-gigit gitu. Iya. Yang punya selalu normal. Oke, teman-teman, ini sudah bisa dilihat ya, ini adalah musang pandan. Ini tergolong hewan dilindungi nggak sih Mas? Kalau musang pandan itu kalau di Indonesia sendiri ini termasuk hewan yang dikategorikan hama Mas. Oh hama ya kalau ya. Malah hama kalau di Indonesia sendiri ini hama bagi petani, bagi perkebunan. Ini musang ini. Contohnya itu hama. Makan apa sih di buah-buahan Mas? Lahan petani. Ya buah-buahan. Berarti kalau di sana dia berantas ya gini? Karena ini kebanyakan pemburu-pemburu juga sering membantai musang. Iya. Ada yang untuk hobi, ada yang memang karena memang diberantas karena memang dia makan buah-buahan hasil panen untuk dimakan sama dia. Oh, oke. Jadi teman-teman ini termasuk hama, jadi nggak dilindungi. Ada nggak sih musang yang dilindungi Mas? Ada. Musang yang dilindungi ada musang air, ada binturong atau musang terbesar se-Indonesia. Dunia ya binturong dunia kayak. Dunia. Itu ada binturong, itu dilindungi. Oke teman-teman ya, jadi itu ada dua musang yang tidak bisa dipelihara karena dilindungi oleh negara, yaitu musang apa tadi? Binturong, musang air. Ya. Jadi cukup sekali kalau ini bisa ya, Mas? Bisa, ini musang pandan. Ini juga bisa buat edukasi juga nih teman-teman, karena saya tertarik ke sini karena ya seperti ini, ya seperti yang Anda lihat kali ini dia sangat jinak sekali, diam sekali, namun sedikit suka gigit. Karena birahi. Ya. Oke. Jadi bagaimana sih Mas Yoga? Sedikit saya kaget. Kok bisa gemuk seperti ini bagaimana sih? Ya, ini dulu memang dapatnya udah gendut Mas. Bahkan lebih gendut. Lebih gendut. Dulu beli memang udah sangat gendut. Sebenarnya kalau gendut seperti ini kan nggak dianjurkan sih sebenarnya. Karena apa Mas? Karena ya pastinya yang pertama karena jantung kurang baik ya buat kesehatan sih. Makanya dia nggak bisa kemana-mana. Yang kedua dia sehingga dia nggak bisa jalan-jalan atau lompat-lompat seperti halnya musang yang normal. Kalau ini kan terlalu gendut ya. Tapi ini udah termasuk udah agak proporsional sedikit lah. Dulu
cukup gendut Mas. Jadi malah tidak bergerak ya? Malah tidak bergerak. Nah takutnya nanti kalau terlalu gendut itu bisa mengurangi umur juga. Oh gitu, jadi bisa cepat mati juga ya. Nah ini dulu dibelinya ya karena terlalu gendut, kasihan, kita beli terus kita buat apa itu namanya ramping mungkin, nanti seproporsional mungkin agar biar bisa aktivitas ya. Aktivitasnya bisa normal lagi. Oke, ini teman-teman ya bisa dilihat. Nah, ini kalau makannya sendiri apakah buahnya gitu Mas kalau dia gendut seperti ini? Kalau ini cenderung sedikit sih Mas. Kalau ini dia cenderung sedikit. Musang kan omnivora, pemakan segala ya. Betul. Jadi dia dikasih apapun mau. Kalau si ini namanya siapa ya? Mukadi. Namanya soalnya saya lupa. Iya. Mukidi, namanya Mukidi. Ini namanya Mukidi. Ya. Ini si Mukidi ini makannya sedikit, cukup pisang itu kalau pagi 2, siang udah tidak mau makan. Udah mau makan. Diet dia. Karena terlalu obes gitu ya. Kalau malam biasanya kasih kepala ayam yang direbus seperti itu. Kalau mentahan? Mentahan sih bisa, cuma kan takutnya kalau mentahan kan ada virusnya dan lain-lain. Tadi kan kalau bagusnya sih kalau sudah dimasak kan virus sudah tewas. Gitu. Oke teman-teman ya, rekomendasi ya makan jadi harus direbus dulu nanti biar menghilangi ya virus-virus yang ada, bakteri-bakteri nanti biar dia tidak punya penyakit ya. Ya. Terus ini sendiri jantan Pak betina? Ini jantan. Jantan ya. Karena pipisnya berdiri dia. Oh gitu ya. Kalau betina pipisnya dodok. Sama. Jongkok. Sama gitu ya. Sama-sama ngamuk. Ya, ini jantan, kebetulan jantan. Oke, ini kalau dikembangbiakan di sebuah penangkaran bisa nggak sih Mas? Sebenarnya bisa Mas, cuma kan kalau gendut seperti ini kan kebanyakan kan sulit. Mau ngawin iya. Itu terganjal perut Mas, jadi nggak masuk nanti ya kan takutnya. Oh, kurang panjang gitu ya? Iya kan. Angkanya dirampingkan. Jadi kalau orang terlalu gendut juga ya, kemungkinan besar seperti itu. Saya nggak bisa menjelaskan lebih jelas loh ya ini. Biar nyerempet Iya, biar teman-teman nanti yang ya pikir sendiri lah. Oh. Gitu ya. Jadi apa nggak boleh terlalu besar kalau mau ditangkarkan gitu. Ya, harusnya memang ya standarnya bodinya lah proporsional lah. Proporsional itu. Betul. Kalau ditangkarkan itu sendiri pun kebanyakan kalau penangkar-penangkar itu kebanyakan malah carinya yang memang udah galak. Oh gitu ya. Yang galak. Malah itu lebih bagus ya. Malah lebih bagus. Oke nih Mas Yoga nih ngomong-ngomong ini kok dari tadi cuman dia jalan-jalan gini nggak seperti punya orang-orang itu kan di rumah biasanya di kandang dan lain-lain sebagainya. Ya, itu karena memang karena faktor obesitas itu Mas. Jadi dia melompat itu udah takut nanti dia patah kaki atau apa karena dia punya instingnya sendiri tuh Mas. Oh iya. Jadi ya cuma gitu toh. Ini juga kesusahan ya, cuma melompat gini aja juga kesusahan ya. Nafasnya aja udah terengos-engos. Ngos-ngosan. Ya jadi teman-teman ya bila ingin menjadikan obes ini ya mungkin makannya ditambahi ya. Atau bagaimana sih? Ya cuma obesnya ya jangan terlalu obes lah. Ya. Minimal dia terlihat gendut aja udah cukup. Ya. Oke, jadi teman-teman ya kenapa musang ini di sini ya diliarkan seperti ini dan dia nggak mau kemana-mana? Ya. Karena ya tadi jawabannya dia terlalu obes, ya, terlalu gendut, dia nggak aktivitasnya sudah nggak bisa luas lagi. Terbatas ini teman-teman. Oke, kalau dilihat dari ukurannya ini bisa nggak sih Mas umur berapa ini Mas? Kalau ini dulu udah diambil kurang lebih sekarang usianya 3,5 Mas. 3,5. Oke, tahun apa bulan? Tahun. Oh tahun. Udah lama Mas ini. Udah lama. Berarti dia sudah cukup dewasa lah. Ya, udah cukup dewasa. Kalau biasanya kalau kita di sini ada teman-teman ngopi dia selalu ikut juga nimbrung. Dan ini Mas satu lagi kalau dia mungkin pas lagi birahi ini ya, kalau nggak ada penyalurnya atau nggak dikasih betinanya ada ngefek nggak sih? Efek Mas, bulu rontok. Oh gitu ya. Tapi kan hewan itu punya nalurinya sendiri Mas. Kalau dia tidak ada pasangannya dia akan melakukan itunya sendiri. Contohnya dia menjilat-jilat itunya sendiri. Ya. Berarti ini juga gitu ya? Sama, hampir semua hewan mamalia seperti itu Mas. Oh gitu. Kalau nggak ada pasangannya dia menjilat-jilat. Tapi kalau yang punya enggak ya? Kalau yang punya pasti ada pasangan. Oh pasti ada. Pasti ada. Arjunanya pare. Wes. Oke teman-teman ya ini ngomong-ngomong kalau birahi seperti ini nggak bisa dipegang ya Mas? Bisa. Nanti coba mau gendong ya nanti bisa. Sekarang aja Mas.
Nanti aja, soalnya terlalu bau ini. Oh, terlalu bau. Nanti saya kasih nih. Oke. Nah, kelet di baju saya baunya nanti. Oh gitu. Ini kalau saya nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa. Oke. Tapi. Ini teman-teman ya. Saya lebih suka obesitas seperti ini sih, karena kayak boneka. Ya. Nanti. Sini. Gidong. Iya, oke. Ini teman-teman. Woi. Ini hampir mirip boneka ya. Saya jarang pegang ini karena memang baunya itu ngeflek Mas di baju. Iya. Wanginya kayak pandan ya, teman-teman. Tangan dihindarkan karena dia kalau lihat tangan gini dia suka ngemut. Ya karena birahi itu tadi loh. Betul. Dia suka ngemut. Oke, ini nampaknya asik sekali nih ya kalau di rumah punya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya, istilahnya silakan direkomendasikan tiap hari. Boleh nggak sih dibuat main-main seperti ini agar? Boleh Mas. Kalau biar bisa cinta. Boleh. Lebih bonding kan nanti kalau. Iya, lebih bonding. Ya emang gini. Cuma tetap hewan seperti ini kalau dia ada fase birahi pasti akan lebih agresif, pasti. Oke. Nah, ini kan udah nafasnya ngos-ngosan ya. Karena dia terlalu gendut, Mas. Jadi dia turun aja takut. Berarti nih. Istilahnya kayak paru-parunya menyempit ya karena lemak itu ya. Tuh. Oke, nih baunya luar biasa wangi ini, teman-teman ya. Menyengat. Dan itu ngeflek di baju ngeflek. Bener ya? Wih. Ya. Ini bau pandan tapi pandannya terlalu menyengat. Itu kenapa kan saya nggak pernah pegang ini? Karena terlalu bau menyengat. Karena kan saya juga pegang hewan lainnya. Jadi minimal ada efek ya kalau kita nanti bermain dengan hewan yang lain. Ya ada efeknya. Biasanya ada yang gigit atau gimana. Oke, spontan karena mungkin dikira pangsa. Iya, mungkin dikira kita wah ini musang juga ini. Ya, ini musang apa garangan kan bingung juga hewannya nanti. Ini modelnya kayak garangan tapi baunya musang gitu. Oke, terima kasih Mas Yoga ya. Sama-sama. Sedikit tadi ilmunya sudah dibagikan ke kita. Terlebih buat saya sendiri di Umar Reptil Nganjuk akan ya sedikit mau koleksi lah. Di sana kan banyak anak-anak kecil yang edukasi itu mengenal hewan. Oh, iya. Jadi minimal harus ada beberapa ekor yang ada di sana. Harus wajib. Wajib ya. Wajib. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup itu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigit Arfian Mardana. Adrian juga. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.